Halo sahabat ruang craftku, jumpa lagi dengan saya Desa Tiani. Kali ini kita akan membuat quilt top bertema mozaik seperti ini. Ini adalah blok-bloknya ya, sebelum disatukan. Oke, kita akan ke peralatan terlebih dahulu ya. Seperti biasa yang kita siapkan adalah cutting mat, penggaris, rotary cutter, pemberat, roller press, friction pen, pena putih. Nah, untuk penggaris, teman-teman minimal punya yang berukuran panjang 12 inch ya, seperti ini. Atau kalau punya yang lebih panjang lagi seperti ini, sangat bagus ya, supaya memotongnya lebih mudah. Lalu kalau ada yang 1 inch seperti ini, supaya lebih praktis ya, tidak berat atau tidak repot, tidak terlalu lebar, boleh juga. Dan kalau punya yang persegi seperti ini akan sangat menguntungkan nanti ya, akan mempercepat dan mempermudah saat mengetrim. Nah, ini ukuran 9,5 kali 9,5. Oke, tapi kalau nggak punya juga nanti akan saya ajarkan caranya ya, cara mengetrim dengan menggunakan penggaris biasa. Tapi kalau kalian punya akan lebih baik lagi ya, jadi lebih mudah. Jangan lupa siapkan jarum pentul. Oke, yuk sekarang kita ke kain. Oke, sekarang kita masuk ke bahan yang dibutuhkan. Teman-teman siapkan kain berukuran 10 kali 10 inch ya, atau istilahnya layer cake ya, dengan aneka warna dan motif seperti ini. Nah, kita akan membuat quilt top dengan jumlah blok 35 ya. Jadi ke kanan 5, ke bawah 7 ya, sehingga jumlahnya 35. Nah, kita siapkan kainnya sebanyak 36 ya. Jadi jumlah kain ini tergantung dari teman-teman ingin membuat bloknya berapa ya. Kalau ingin lebih kecil, misalnya 5 kali 6 ya, 30, berarti siapkan hanya 30 lembar saja ya. Nah, kemudian kita siapkan kain hitam untuk penghubung dua kain ya, seperti ini. Jadi kita hubungkan dengan kain hitam ya. Ini ukurannya lebar 1 inch, panjang 14 inch ya. 14 inch itu adalah panjang yang cukup aman ya. Jadi kalau misalkan nanti kita akan membelah dengan posisi seperti ini, masih aman ya. Nah, seperti ini masih ada sisanya ya. Jadi kenapa 14 bukan 12? Karena untuk menjaga ya, supaya teman-teman misalkan nanti mau memotongnya seperti ini masih aman ya. Nah, kalau begini sangat aman ya, tapi nggak apa-apa, kita siapkan saja yang paling aman yaitu 14 inch ya. Nah, jumlahnya adalah 72 ya, berasal dari 36 dikali 2. Kalau di sini teman-teman pakai 30 lembar, berarti ini hanya 60 ya. Dan ini kita siapkan juga kain hitam untuk sizing yang panjangnya nanti ya, yang horizontal, yang terdiri dari beberapa blok. Jadi belum saya potong ya, nanti tergantung teman-teman mau jumlah bloknya berapa per baris. Nanti teman-teman hitung sendiri sehingga nanti sizingnya bisa teman-teman tentukan sendiri. Oke, untuk kain cukup jelas ya. Sekarang teman-teman siapkan atau potong aneka kain dengan ukuran 10 kali 10 inch dan kain sizingnya ya dengan ukuran 1 kali 14 inch. Yuk, oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke cara pembuatan. Saya akan contohkan membuat satu blok saja ya. Oke, sekarang kita ambil satu pasang kain yang teman-teman kira-kira bagus padanannya ya. Misalnya merah dengan biru atau merah dengan kuning ya. Kita akan ambil yang ini deh ya, merah dan kuning. Nah, nanti teman-teman lakukan hal yang sama untuk tumpukan layer cake ini ya. Jadi ambil 2 helai kain dipasangkan ya. Contohnya ini sudah kita dapat. Nah, hijau dengan hijau pun juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada perbedaan kekontrasan ya, atau kecerahannya ya. Nah, ini gelap, ini terang, boleh kita pakai. Kemudian ini biru dengan ungu boleh ya. Nah, teman-teman lanjutkan ya, dipasangkan sesuai paduan warnanya yang bagus ya. Yuk, kita pasangkan dulu ya. Nah, sekarang kita sudah punya satu pasang atau
2 lembar kain layer cake ya, atau 10 kali 10 inch. Langkah berikutnya adalah kita tumpuk dan pertemukan ujung-ujungnya ya. Jadi samakan. Kita cek lagi. Udah ya. Nah, sekarang kita akan potong. Sudutnya terserah teman-teman ya. Misalnya boleh begini, jadi agak miring. Asal jangan lurus ya teman-teman ya, nanti jadi persegi 4 ya. Miring gini boleh, agak miring begini boleh. Nanti gantian yang kain berikutnya begini gitu ya. Nah, kita akan potong seperti ini ya. Tidak ada patokan ya teman-teman ya. Silakan berkreasi sendiri mau sudutnya seperti apa. Saya ingin yang agak landai saja ya, tidak terlalu curam. Nah, saya akan potong, letakkan pemberat, kemudian kita potong. Nah, seperti itu. Kemudian kita tukar ya. Seperti ini. Akan menjadi 2 pasang ya, seperti ini. Nah. Oke, kita ambil satu saja sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya kita buat garis di tengah, tidak perlu diukur ya teman-teman ya. Nah, pastikan rata ya, tidak ada yang naik begini ya. Jadi harus rata. Saya akan membuatnya seperti ini supaya menggarisnya gampang. Nah, rata, bawahnya juga rata ya teman-teman ya. Kita ambil penggaris yang kecil, ini ya. Nah, kemudian kita letakkan garis lurusnya ini ya di garis lurus ini ya. Jadi kita buat garisnya nanti tegak lurus ya. Nah, seperti ini. Ini sudah lurus. Kemudian kita tandai dengan friction pen. Kalau kainnya gelap, boleh ditandai dengan pulpen atau pena putih ya. Nah, sudah ada garisnya ya. Nah, sini udah ada garisnya teman-teman ya. Nah, kita ambil satu yang sebelah kiri. Kemudian kita ambil satu helai kain hitamnya ya, di tengah. Nah, teman-teman letakkannya jangan terlalu pendek seperti ini ya, agak dilebihkan. Berikutnya, kita akan buat garis di kain hitam, lurus dan siku-siku ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, jadi garis penggaris berada di tepi kain hitam ya. Sehingga kita nanti akan membuat garisnya menjadi tegak lurus ya, bersiku-siku, tidak miring ya. Nah, seperti ini kita buat garis. Seperti itu. Kok dideketin sama ini Mbak? Supaya saya bisa ngukur panjangnya ya. Sebenarnya teman-teman boleh menggaris dulu, terserah ya. Tapi nanti bisa, jadi nanti ininya bisa lebih panjang ya. Karena di sini saya ingin sedikit menghemat ya, supaya yang bawah mungkin bisa dipakai lagi. Ya. Tapi ingat yang ini jangan terlalu pendek ya, jangan terlalu irit juga. Oke, sudah digaris. Langkah berikutnya adalah, ini kita singkirkan dulu. Langkah berikutnya kita letakkan kain yang ada garisnya ini ya. Seperti ini. Gitu ya. Jadi letakkan sehingga kedua kain bertemu di garis yang sudah kita buat tadi. Seperti ini, saya perlihatkan ya. Nah, tadi kita sudah membuat garis di kain hitam. Kita pertemukan kedua garis. Nah, seperti ini. Ya. Lanjut kita pentul. Nah, kemudian dipentul juga semuanya sebelah kanan dan kiri ya. Jangan ditarik ya, jangan diregangkan. Nah, ini beda dengan project kita yang biasa pakai teknik regang pentul. Kalau ini tidak ya, karena takutnya akan melar. Karena ini kita kainnya serong ya. Jadi cukup diratakan saja, kemudian
pentul. Bagi teman-teman yang sudah mahir menjahit boleh langsung ya. Tapi kalau untuk pemula supaya tidak lari-lari boleh dipentul ya. Oke, sekarang kita akan bawa ke mesin jahit dan jahit ya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita buka dan press ya. Kambuhnya ke arah kain kuning ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kita press. Boleh pakai jari, boleh pakai roller. Oke, roll pressure ya. Nah, jadi kambuhnya ke arah kain kuning ini ya. Seperti ini, kalau dari belakang. Nah, sekarang lanjut ya. Kita akan menyatukan kain yang satunya lagi ya, sebelahnya. Nah, seperti ini. Sebelum kita jahit, kita pastikan posisinya terlebih dahulu ya. Nah, pasti bukan begini ya. Juga bukan begini. Nah, yang benar adalah begini ya. Sudah? Kalau sudah, kemudian yang merah ini kita letakkan seperti ini. Gitu ya. Saya ulang. Kalau sudah diposisikan dengan tepat ya, kita balik seperti ini. Sehingga garisnya akan bertemu ya. Garis di kain hitam akan bertemu dengan garis di merah. Seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita pentul. Kemudian dijahit. Yuk, kita jahit yuk. Oke, ini dia hasilnya. Kita buka dan kembali kita press. Sama ya, kampuhnya ke arah kain yang besar ini, yang merah ya. Bukan di kain hitam. Nah, kalau dibalik seperti ini, kampuhnya ya. Oke, boleh kita press. Nah, seperti ini. Sekarang kita ulangi cara yang sama di kain yang lain ya. Nah, tadi motongnya ke kanan ya. Nah, sekarang kita akan potong ke kiri. Kemudian yang ini agak mepet sedikit ke sini ya. Tapi jangan mepet banget ya. Oke, tadi kita ke kanan, sekarang ke kiri ya. Yuk kita lanjut dengan cara yang sama seperti cara sebelumnya. Oke, ini dia sudah jadi ya. Sudah kita pasangkan kain sasingnya ya. Seperti ini. Sekarang saatnya kita pasangkan lagi ya. Jadi cari pasangan yang cocok ya. Misalnya merah ini dengan ini ya. Seperti ini. Cari lagi. Misalnya yang hijau ini dengan jangan sampai sama ya teman-teman ya warnanya ya dan motifnya. Nah, misalnya ini nggak boleh ya nanti karena sama merah sama merah. Nah, ini boleh ya. Tapi jangan gelap sama gelap ya teman-teman ya. Nah, oke. Yuk kita cari pasangannya ya. Seperti ini boleh. Yuk teman-teman yuk lanjut yuk. Oke, langkah berikutnya setelah kita pasangkan ya. Jadi kita cari pasangannya ya. Kemudian kita tumpuk. Nah, terserah tumpuknya teman-teman ya. Boleh begini. Boleh begini. Nanti hasilnya teman-teman akan terkejut ya. Karena ini cukup misteri ya. Kita tidak tahu seperti apa, tapi bisa diperkirakan. Nah, misalnya kita tumpuknya seperti ini ya. Satu arah ke sini, satu ke sana. Kalau kita potong seperti ini, nih misalnya kita potong seperti ini ya.
maka nanti hasilnya akan seperti ini. Tuh, ya. Jadi teman-teman silakan berkreasi sendiri, pakai feelingnya ya, bagusnya gimana. Nah, kalau diletakkan seperti ini, misalnya ya, kemudian kita potongnya nanti seperti ini, teman-teman akan bisa meramalkan bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Ya, silakan teman-teman berkreasi sendiri ya. Tidak ada patokan khusus harus bagaimana, bagusnya bagaimana, tidak ada ya. Nanti hasilnya akan bervariasi. Nah, jadi kita tumpuk dengan posisi kain yang bagus dengan bagus ya. Jadi bukan bagus dan buruk ya, tapi ini bagus sama seperti di awal. Nah, kita menggunakan katun Bali, jadi bolak-balik itu sama ya. Sudah kita pertemukan pojok-pojoknya. Sebelumnya kalau bisa disetrika dulu ya. Kalau tidak disetrika, dipres aja ya. Jadi rata. Sekarang kita akan potong misalnya seperti ini. Saya juga tidak tahu akan gimana ya. Coba saya cek. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita potong seperti ini. Ini contoh ya teman-teman ya. Teman-teman boleh sudutnya bagaimana terserah ya. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita lakukan langkah yang sama, kita tukar. Nah, seperti ini. Jangan panik teman-teman ya. Tidak ada kata jelek ya. Nanti teman-teman akan terkejut lihat hasilnya ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, langkah berikutnya sama ya teman-teman ya. Kita buat garis di bagian tengah seperti sebelumnya ya teman-teman ya, dipertemukan. Jadi ini garis lurus, ini lurus, jangan terlalu melenceng ya. Nah kita akan buat garis di bagian tengah. Posisinya ingat, garis lurusnya ini di garis lurus kain ya. Oke, kita taruh di atas saja yang agak sepi ya, jadi bisa terlihat garisnya. Oke. Kelihatan ya teman-teman garisnya ya. Nah, langkah berikutnya sama ya. Kita buat garis dulu di kain hitam ini. Oke. Segini ya cukup ya. Gunakan pena putih. Dan buat garis lurus ya, jangan mencong ya. Atau jangan belok. Ini lurus. Nah, ini ya, teman-teman ya, garis lurus ya. Oke, langkah berikutnya yaitu kita akan meletakkan kain hitam di atas kain ini. Jadi berbeda dengan yang pertama ya, teman-teman ya. Kalau yang pertama ininya ditaruh di atas kain hitam. Sekarang kita letakkan kain hitam di atas kain warna ya, seperti ini. Dengan posisi garis ketemu garis ya. Saya ulang, kita letakkan seperti ini. Kita pentul di garis. Kemudian kita jahit ya. Nah, teman-teman kalau nanti misalnya menjahit dari sisi ini, kemudian, aduh mbak ini nggak kelihatan, boleh dibalik ya. Nah, seperti ini dibalik. Jadi pentulnya dibalik ya, tapi tetap di garis yang tadi ya. Ini boleh seperti ini, supaya tidak terjepit ya, atau terjahit seperti ini. Oke, lanjut sampai ujung, kita pentul. Yang kanan juga, lalu kita jahit ya. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian kita ratakan. Nah, tapi kali ini kampuhnya arahkan ke kain hitam ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, jadi kalau dibalik, kampuhnya akan ada di kain hitam. Oke, langkah berikutnya
Setelah kita press, kita balik yang bawah ke atas seperti ini. Sehingga garis akan bertemu ya. Jadi garis di hitam dan garis di merah ini akan bertemu. Saya ulang. Jadi kain yang ini kita balik seperti ini. Sehingga garis di hitam akan bertemu dengan garis di merah. Seperti biasa kita pentul. Kalau ingin menjahit dari sisi yang ini boleh ya. Jadi pentulnya nanti di sini ya. Kita lanjut. Oke, kita pentul sampai ujung ya. Dan ini juga sebelah kiri. Lalu kita jahit. Yuk. Ini dia hasilnya. Tada! Ya, kita akan terkejut ya. Oh, ternyata begini. Nggak apa-apa. Tidak ada kata salah atau jelek ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengepres ya. Nah, ingat, untuk kali ini kampunya diarahkan ke kain hitamnya. Jadi seperti menutupi kain hitamnya. Kita press lagi boleh sebelum kita trim ya. Nah, kalau mau disetrika juga boleh ya, tapi kalau sudah cukup licin langsung saja kita trim. Kita akan mengetrim menjadi ukuran 9,5 kali 9,5. Jika teman-teman punya penggaris persegi boleh dipakai seperti ini ya. Jadi langsung dipotong, kemudian kalau punya cutting mat putar bisa langsung diputar ya. Putar, kemudian dipotong, putar lagi, potong lagi, potong lagi ya. Nah, itu dia keuntungan dari kita menggunakan penggaris yang persegi ya. Tapi kalau tidak punya, jangan khawatir, saya akan tunjukkan caranya. Kita gunakan penggaris biasa ya, yang 12 inch. Nah, pertama-tama kita buat garis lurus terlebih dahulu ya. Jadi kita ratakan sisi kanan terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman nanti khawatir, waduh nanti kalau diratakan sini, ini nanti tidak bisa 9,5 dong. Boleh diukur dulu ya teman-teman ya. Nah, ternyata 9,5-nya di sini masih banyak ya, cukup banyak. Nah, sekarang kita akan potong. Untuk di awal kita tidak punya patokan ya, nggak apa-apa, kita buat patokan sendiri. Yang penting lurus ya. Jangan terlalu dalam ya, nanti nggak kebagian. Seperti ini. Lihat bawahnya jangan lupa. Sepertinya aman segini ya, terus saya kurangi dikit ya. Untuk memastikan boleh diukur lagi. Takutnya nanti kurang. Sangat aman ya di sini. Lanjut kita potong. Nah, ini dia yang akan menjadi patokan kita ya. Yang kedua kita buat atau potong dulu yang kanan ya. Misalkan ini belum lurus, kita ratakan ya, tapi ini sudah lurus, coba kita cek lagi. Oke, kita ulang lagi ya, kita potong saja. Nah, ingat teman-teman, di bawah ini garis penggaris harus berada di tepi kain ya. Jadi garis penggaris harus ada di tepi kain supaya kita akan menghasilkan potongan yang tegak lurus atau siku-siku ya. Nah, sekarang kita akan gunakan dua garis ini untuk panduan kita mengukur 9,5 ya. Nah, jadi sini sudah lurus, sini sudah lurus. Sekarang kita akan meluruskan yang kanan dan atas. Kita ukur ya 9,5. 1, 2, 3, 9,5 ya. 9,5. Jangan lupa letakkan garis di tepi kain ya, garis penggaris di tepi kain. Kemudian yang ini juga 9,5-nya dipastikan ada di tepi kain yang sebelah kiri. Sudah? Sudah? Sudah?
Waduh Mbak, nggak bisa nih sampai panjang. Boleh pakai penggaris bantuan, atau kalau tidak punya ya sudah, kita akan naikkan ke atas. Kalau teman-teman punya 2 penggaris boleh seperti ini caranya. Kita rapatkan. Kemudian kita geser ke atas yang sebelah kiri ya. Nah, setelah digeser cek lagi, jangan sampai ada perubahan ya, jangan sampai ada pergeseran. Oke, kalau sudah kita pindahkan lagi barbelnya. Jangan sampai ada goyang atau bergeser ya, kalau bergeser diulang lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut memotong ya, baru sampai sini kita potong. Tunggu teman-teman, jangan senang dulu, kita masih ada satu bagian lagi yang harus di trim. Nah, selanjutnya kita akan trim yang kanan. Nah, caranya sama ya teman-teman ya. Kita ukur 9,5 dari tepi kiri. Letakkan garis penggaris di tepi kain yang bawah. Seperti ini. Kemudian yang kiri harus sama 9,5, tepat di garis 9,5. Oke. Tara, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Jadi setelah ditrim ukurannya adalah 9,5 kali 9,5. Cantik bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kain-kain yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pasangan kain yang lainnya ya. Yuk kita potong, kemudian kita sambungkan dengan kain hitam.